Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi channel Yati sama Official ya guys. Semoga langsung sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya ya guys ya. Gimana nih kabar kalian? Kayak sem galau guys. Tadi pagi itu sebenarnya kayak sem udah ngoceh, cuma mikrofonnya itu nyala, nggak dicolokin guys di situ. Jadi nggak ada suaranya. Nah ini video yang kedua ya guys ya, nggak apa-apa deh. Buat yang mau dengerin kayak Sam cerita, silakan simak sampai selesai ya guys ya. Karena ini banyak pelajarannya untuk kita semuanya guys ya. Sama-sama belajar. Gimana puasa kalian? Lancar? Meskipun kita masakin untuk majikan ya nggak apa-apa ya guys ya, namanya kewajiban ya harus dilaksanakan. Buat kalian yang full puasanya, minta kado sama kayak Sam, nanti dikasih kado. Oke, gimana Yorpay kalian, aman nggak? Kak, terima kasih ya kayak saya pakai Yorpay ngirit. Nah iya makanya kayak Sam tuh gembar-gembor ke kalian pakai Yorpay. Ini untung banget nih buat kita yang sering kirim-kirim uang ya guys ya. Murah, biayanya cuma $5 aja, 10.000. Kalian juga bisa ngisi pulsa sendiri, kalian juga bisa ngisi pulsa listrik sendiri. Jadi kalian bisa menghandle tuh keuangan dalam satu aplikasi ini. Dicoba aja. Caranya kalian ke Android, terus ke Play Store, download Yorpay, terus daftar akunnya, verifikasi terlebih dahulu, terus mulai tuh bisa gunain ya guys ya. Kayak Sam hari ini ngoceh apa? Oh iya guys, hari ini ada yang mau dibahas. Ini masalah bea cukai, tapi bukan bea cukai di Indonesia. Ini bea cukai Hong Kong guys. Ceritanya ada razia besar-besarnya, di mana bea cukai Hong Kong ini membuat garis sitaan di pasar turis Mongkok sana guys. Jadi di situ ada toko tas, di mana tas itu menjual barang KW ya guys ya, bukan barang original. Buat kalian nih pecinta barang-barang KW seperti tas kremes, tas Chanel, terus dompet Prado ya guys ya, apapun itu yang KW, baik penjual dan pembelinya harap berhati-hati. Nih bea cukai lagi menyelusuri nih pelanggaran-pelanggaran ya guys ya. Karena apa? Karena berjualan online pun lagi diincar nih sama bea cukai Hong Kong. Jadi video ini warning untuk kalian yang berjual beli online di Hong Kong khususnya, karena teman-teman kita banyak ya guys ya. Kayak Isam nggak tahu sih, kita tuh jualan online tuh kak buat tambah-tambahan uang, apapun itu alasannya. Kalau kalian tertangkap ya kita nggak bisa menolong apa-apa ya guys ya, selain kayak Isam mengedukasi nih buat kalian semuanya. Oke? Oh guys, jadi toko di Mongkok ini di Sita ya guys ya, terdapat 5.000 tas KW. Ini sebagai barang bukti. Kalian harus ingat, pelanggaran ini denda minimalnya itu penjara 2 tahun dan uang $100.000 Hong Kong, sekitar 200 juta. Tapi kalau misalkan sindikatnya sudah besar nih, itu denda maksimalnya $500 Hong Kong, sekitar 1 miliar, dan denda penjara 5 tahun. Nah, ada satu kisah yang mau kayak bagi ke kalian. Ini mbak-mbak pekerja migran juga di blacklist gara-gara ketahuan jual beli online. Gimana sih ceritanya? Yuk, langsung simak nih. Oke guys, mbak ini bernama Mbak Nina. Mbak Nina ini lumayan loh. Kerja di Hong Kong itu mau kontrak keempat. Berarti mau jalan 8 tahun ya. Berarti dia ini sudah memfinishkan selama 6 tahun. Dia dengan satu majikan itu baik-baik banget guys. Sayang banget majikannya, otomatis. Karena Mbak Nina ini bekerja di Hong Kong dan sudah mengetahui seluk-beluk Hong Kong ya guys ya. Jadi memanfaatkan untuk berjual beli online dengan menggunakan media sosial Facebook. Nah, barang yang di drop itu macam-macam. Dari Indonesia ada, dari Taobao ada. Jadi Mbak Nina ini hampir sudah dikenal orang-orang sebagai penjual beli online di Hong Kong. Singkat cerita guys, konfliknya di mana? Konfliknya di mana Mbak Nina ini mengajukan renew kontrak keempat. Tiba-tiba Mbak Nina ini mendapatkan telepon dari imigrasi untuk menghadiri undangan imigrasi guys. Akhirnya Mbak Nina ini ngomonglah sama majikan kalau imigrasi telepon dan suruh saya ke sana. Memang guys, Mbak Nina akui visa kerjanya itu agak telat guys. Kan harusnya kalau renew kontrak dengan majikan sama, cepet dong ya visanya turun. Nah ini termasuknya lama guys. Akhirnya Mbak Nina ini ya dia juga nggak punya pelanggaran, dia juga nggak pernah ditangkap polisi gitu ya, jadi santai aja gitu ke imigrasi. Naik ke lantai 3, Mbak Nina ini ngadep lah tuh ke imigrasi, disuruh duduk tuh di counter imigrasi tersebut. Akhirnya imigrasi mengeluarkan satu file, di mana file itu berisi foto Facebooknya Mbak Nina yang berjual beli online guys. Dan di situ imigrasi ngomong, kamu bener nggak jual beli online? Ini akun Facebook kamu, ini nomor handphone kamu, dan foto kamu ini ada di Facebook tersebut. Mbak Nina langsung kaget tuh. Terus imigrasi ngomong kayak gini, kalau misalkan kamu tidak mengakui nggak apa-apa, nanti berkas ini dibawa ke persidangan dan hakim yang menentukan pemutusannya.
Akhirnya Mbak Nina mau nggak mau mengakui, guys. Iya, itu saya. Untuk biar nggak dikasusin sama imigrasi, guys ya. Kalau Mbak Nina ini berjualan di Hong Kong. Akhirnya apa, guys? Akhirnya imigrasi itu memanggil majikannya Mbak Nina dan mengatakan bahwa visa kerjanya tidak bisa turun. Amplop merah dengan cap merah dikeluarkan imigrasi kepada Mbak Nina untuk segera meninggalkan Hong Kong di tanggal yang ditentukan. Akhirnya, majikan ini berusaha untuk mempertahankan Mbak Nina dan memberikan rekod baik ke imigrasi tentang kerjanya Mbak Nina beserta keluarganya. Tapi imigrasi tidak bisa disogok, guys. Akhirnya mau nggak mau Mbak Nina harus kembali ke Indonesia dengan status blacklist. Kapan Mbak Nina bisa kembali ke Hong Kong? Nggak ada yang tahu. Imigrasi ngomong, kamu coba lagi aja 5 tahun atau 10 tahun. Bye-bye. Kita nggak bisa masuk lagi ke Hong Kong. Akhirnya Mbak Nina tidak bisa melanjutkan kontrak keempatnya dan pulang ke Indonesia. Padahal nggak ada pelanggaran. Waktu berjualan juga nggak ditangkap, guys. Hanya karena laporan dia berjualan di online, ada nomor handphonenya yang saat dia mengajukan visa kerja, nomor teleponnya tercatat dengan atas nama Nina. Oke, kalau Mbak Nina sampai nggak ngaku dan sampai dialihkan ke persidangan, bisa saja tuntutannya penjara dan denda, begitupun dengan status tetap blacklist. Ribet ya? Iya. Menurut kalian, siapa yang laporin Mbak Nina? Dugaan pertama, mungkin saja customernya yang komplain sama Mbak Nina nggak direspon baik, pengen dibalikin barangnya tapi nggak direspon baik. Akhirnya customer ini pintar, banyak screenshot, bukan memviralkan tapi memberikan bukti kepada imigrasi, ini loh pekerja migran tuh sampingannya bisnis. Bisa saja. Tapi dugaan yang kedua, mungkin saja partner atau musuh berjual beli online ya, karena kita harus sadari penjual beli online di Hong Kong banyak banget. Kan pasti ada ya, guys ya, iri hati atau nggak suka, atau tanpa kita sadari kita punya musuh dalam selimut, ya kan? Akhirnya musuhnya Mbak Nina, mungkin saingannya Mbak Nina, melaporkan Mbak Nina kepada imigrasi. Licik ya? Iya, itulah. Kita hidup di negara orang, kalau kita nggak bisa membawa diri, ya dampaknya seperti ini, guys. Buat kalian, jangan mempersulit hidup kalian sendiri. Kita bekerja sebagai visa domestic helper, kita berbisnis, akan bercabang, guys, kepala kita. Akan stres, pusing, apalagi tuntutan kerjaan kita menjaga anak kecil atau menjaga loyanka yang benar-benar harus diperhatikan. Kalau ada kendala dengan yang kita jaga, tetap aja kita tersandung hukum juga. Untuk itu, guys, ayolah pintar menjadi pekerja migran, bersyukur dengan gaji yang kamu punya. Jangan sampai ada Mbak Nina yang kedua, ketiga kalinya. Jangan anggap sepele berjual beli di Hong Kong, karena resikonya kalian blacklist. Oke, mungkin itu aja, guys. Jadi kayak Isam ngomong, mulai sekarang yang suka pamer-pamer tas Hermes, tas Chanel atau apapun itu, kalian itu akan dipandang orang karena kepribadian kalian, guys ya, bukan barang yang kalian pakai. Apapun itu, meskipun pakai tas jinjing apa, kalau misalkan kalian baik, ya insya Allah orang juga akan menilai kalian baik gitu, guys ya. Jadi low profile aja, sederhana aja, bersyukur dengan yang kita punya, dan jangan terlalu banyak kita berjualan. Ya itu pelanggaran ya, guys ya. Nah buat kalian nih anak-anak baru yang mungkin diiming-imingi, masuk reseller saya yuk, bantu saya jualan online yuk, lumayan loh untungnya $20, $30, kamu bisa dapat tambahan uang. Itu kan banyak ya. Kita mengobrol reseller biar kitanya itu cuma ngedrop barang yang keliling ya, teman-teman kita ini yang masih baru. Say no ya, guys ya. Kalian capek, libur untuk istirahat, jangan libur untuk mencari uang kembali. Kalau misalkan kalian maksa, ya terserah. Yang penting kayak Sam udah mengedukasi kalian, hati-hati, karena sudah ada korbannya, sudah buktinya bahwa warga Hong Kong maupun pekerja migran, kalau dia melakukan pelanggaran akan diputuskan salah. See you next video, bye bye.